Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana penggunaan queue di Java. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu queue. Jadi queue merupakan suatu struktur data linear di mana penambahan dan penghapusan item data dilakukan pada ujung yang berlawanan. Jadi data masuk melalui ujung A, kemudian data akan dihapus atau keluar melalui ujung B. Nah, queue menggunakan mekanisme penyimpanan first in first out. Artinya, item pertama yang dimasukkan adalah yang pertama kali dihapus. Berikut gambaran terkait proses penginputan dan penghapusan data di queue. Oke, jadi data yang masuk atau NQ melalui back, jadi melalui belakang. Kemudian data akan bergeser menuju ke depan apabila dikeluarkan atau DQ. Jadi yang dikeluarkan itu melalui ujung yang berbeda ketika dimasukkan. Nah, contoh queue dalam kehidupan sehari-hari ini seperti antrian yang biasa kita lakukan. Jadi contohnya kita saat berbelanja di antrian di supermarket, akan ada antrian supermarket di mana pembeli masuk dari satu ujung antrian, kemudian pembeli ini akan keluar dari ujung lainnya menuju kasir. Nah, konsep ini disebut dengan konsep queue. Oke, queue dapat diimplementasikan dalam dua cara, yaitu array dan linked list. Nah, di video kali ini saya akan mencontohkan queue yang diimplementasikan menggunakan array. Oke, jadi saya akan menjelaskan terkait bagaimana mengimplementasikan queue menggunakan array di Java. Jadi saya sudah membuat satu source code queue.java. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari code yang telah saya buat. Oke, jadi untuk membuat queue menggunakan array, yang pertama kita harus import dulu. Untuk yang pertama kita import exception untuk input output, kemudian import scanner untuk input user. Kemudian karena kita di sini menggunakan array untuk membuat queue-nya, maka kita juga import util untuk array-nya. Oke, di sini terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama kelas queue init, ini digunakan untuk inisialisasi queue, kemudian berisi beberapa metode atau operasi yang dapat dijalankan di queue kita. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas utamanya yang berisi perintah-perintah untuk menggunakan queue yang telah kita buat. Oke, langsung saya jelaskan saja. Yang pertama ada di queue init ini ada queue init. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa variabel. Yang pertama max ini untuk menyimpan ukuran maksimum dari array, kemudian queue array ini untuk inisialisasi array-nya, inisialisasi queue-nya dalam bentuk array. Kemudian di sini ada front. Front ini sebagai penunjuk bagian depan atau front dari queue kita. Nah, ya, front ini akan digunakan untuk tadi mengeluarkan data. Kemudian ada rear. Rear di sini untuk menunjukkan bagian belakang dari queue kita, dan dia digunakan untuk
menginputkan nilai. Kemudian n item di sini menunjukkan urutan item dari queue. Kemudian di sini ada constructor queueInit dan ini digunakan untuk inisialisasi queue. Ini membutuhkan variabel s, kemudian integer s akan dimasukkan ke max. Max ini tadi adalah ukuran maksimum dari queue. Kemudian kita buat queue array. Queue array ini akan berisi elemen kosong dan maksimum jumlahnya sesuai dengan max yang telah dimasukkan. Kemudian front diset dengan nilai 0 dan rear diset dengan nilai -1. Kemudian n item juga diset dengan nilai 0. Metode pertama atau perintah yang pertama yang dapat digunakan yaitu enqueue. Enqueue di sini merupakan operasi penambahan elemen baru pada ujung belakang queue atau pada rear. Nah, di sini item membutuhkan variabel item yang akan dimasukkan yaitu integer j. Dan nanti akan diletakkan di rear dari queue array. Kemudian di sini ada di sini code-nya digunakan untuk menghandle wraparound. Jadi artinya apabila rear-nya ini sama dengan maximum size dikurang 1, maka rear-nya akan diset kembali menjadi -1. Oke, kemudian untuk selanjutnya, nah di sini J tadi akan dimasukkan ke bagian rear dari array kita. Nah ini rear-nya akan bertambah sampai paling belakang. Dan kemudian J tadi akan dimasukkan ke indeks. Kemudian n item juga akan bertambah apabila dimasukkan nilai di dalam array. Nah, operasi selanjutnya adalah dequeue. Dequeue ini digunakan untuk menghilangkan atau menghapus satu elemen dari ujung depan queue atau front. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk mengambil value, kemudian mengubah pointer pertama ini akan menunjuk ke data depan yang berikutnya. Nah, item di sini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai yang akan diambil. Ya, di sini juga ditambahkan lagi wraparound-nya untuk menghandle wraparound. Jadi apabila front-nya sudah sama dengan max, maka front-nya akan diset kembali menjadi 0. Kemudian apabila kita menghapuskan data, n item-nya akan berkurang. Selanjutnya nilai item ini akan dikeluarkan atau akan menjadi output dari. Nah, di sini ada pengecekan apakah queue kita ini kosong atau tidak. Jadi apabila true, apabila queue-nya kosong, kemudian akan mengembalikan false apabila sebaliknya. Kemudian kebalikan dari isEmpty, di sini ada operasi isFull. Jadi operasi ini akan mengembalikan nilai true apabila queue-nya penuh, jadi n item sama dengan max, dan mengembalikan false apabila sebaliknya.
terakhir ada fungsi print Q. Print Q di sini untuk mencetak array array of Q tadi. Jadi akan mencetak semua data yang ada di Q. Selanjutnya untuk kelas kedua yaitu kelas Q. Di sini ada berisi main functionnya. Jadi pertama di inisialisasi dulu variabel Q size ini untuk ukuran Q. Kemudian numTime ini untuk angka yang akan dimasukkan. Kemudian di sini ada numChoice. Jadi numChoice ini berisi pilihan yang akan dipilih oleh user untuk melakukan operasi di Q. Yang pertama, scanner ini digunakan untuk menginputkan nilai. Nah, di sini nilai yang pertama diinputkan adalah Q size. Enter Q size, kemudian akan masuk ke variabel Q. Kemudian kita buat Q-nya sesuai dengan size, sesuai dengan ukuran atau size dari Q kita, size yang sudah dimasukkan oleh user tadi. Di sini ada 3 pilihan. Itu yang pertama untuk NQ, kemudian yang kedua untuk DQ, dan yang ketiga untuk N, untuk mengakhiri menjalankan code Q ini. Enter comment, kemudian masuk ke numChoice. Kalau kita memilih numChoice yang pertama, jadi kalau user menginputkan satu, nah di sini ada if lagi. Kalau seumpama Q kita sudah full, maka akan dioutputkan Q is full, jadi sudah tidak bisa menginputkan nilai lagi. Kalau Q masih memiliki ruang, maka sistem akan menambahkan enter number, kemudian akan masukkan number dan akan dimasukkan ke dalam Q. Kemudian di print Q. Selanjutnya untuk numChoice yang kedua, pilihan yang kedua ini untuk DQ, untuk menghapuskan atau mengeluarkan data. Nah di sini apabila Q-nya is empty, jadi Q-nya itu sudah kosong, maka akan ditampilkan Q sudah kosong karena sudah tidak ada nilai lagi yang bisa dikeluarkan. Kemudian L, apabila masih ada nilai yang ada di Q tersebut, maka sistem akan numTime ini akan diisi dengan nilai yang dapat dikeluarkan. Nilai selanjutnya harus dikeluarkan dari Q, kemudian akan di print di Q number adalah numTime tadi. Kemudian apabila name choice-nya tidak sama dengan 3, maka sistemnya print wrong comment. Apabila 3 tadi N, jadi ini untuk mengakhiri operasi atau komen di Q ini. Oke, sekarang kita coba jalankan code-nya. Oke, enter size misalnya saja 3. Kemudian kita komennya untuk NQ. Ini kita masukkan angkanya 12. Oke, jadi akan masuk melalui belakang. Kemudian kita NQ lagi, misal 17. Oke. Kita NQ lagi 20. Oke, kita coba NQ lagi. Oh, ternyata sudah tidak bisa. Di sini Q is full. Sekarang apabila kita DQ, maka bilangan yang pertama dikeluarkan adalah yang pertama dimasukkan, yaitu 12. Oke, di sini DQ number adalah 12.
Dan apabila kita DQ lagi, maka selanjutnya adalah 17. Oke, dan seterusnya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan implementasi pengguna. Bagaimana mengimplementasikan queue menggunakan array. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton.